Shalom sahabat firman, ketidaktaatan menjadi penyebab utama manusia pertama jatuh di dalam dosa. Setelah itu siapapun yang lahir di atas muka bumi ini semuanya hidup di dalam dosa. Dan ketidaktaatan, pemberontakan menjadi salah satu ciri utama. Baik anak-anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang yang sudah tua. Ketidaktaatan mewarnai hidup kita. Di dalam firman Tuhan kita belajar bagaimana ketidaktaatan bangsa Israel pada masa pemerintahan Raja Ahab. Sehingga di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Tuhan berbicara melalui Nabi Elia. Bangsa ini mengalami satu hukuman, yaitu mengalami kekeringan selama 3,5 tahun. Sahabat firman, kita belajar di tengah penderitaan. Hal yang pertama, bagaimana bencana karena dosa satu bangsa tidak pandang bulu. Apakah itu orang benar, apakah itu orang jahat, semua terkena imbasnya. Terbukti Elia juga alami dampak daripada kekeringan selama 3,5 tahun. Tetapi yang luar biasa bagian kedua kita melihat bagaimana Tuhan memelihara umat kepercayaannya dengan cara Tuhan yang luar biasa. Yang pertama kita membaca di ayat yang ketiga. Bagaimana di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 Tuhan memberikan perintah agar Elia pergi ke sungai Kerit. Tuhan akan memberikan pemeliharaan melalui sungai yang sangat kecil itu. Tetapi dikatakan Elia taat. Hal yang kedua, Tuhan juga memberikan pemeliharaan yaitu melalui burung gagak. Itu disebut di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Setiap pagi dan petang dikatakan Tuhan membawa burung-burung gagak ini datang kepada Elia. Memberikan roti dan daging. Sesuatu yang luar biasa. Burung gagak adalah burung yang sangat rakus. Dan jika dia ada makanan pasti yang dipikirkan hanya dirinya. Sahabat firman, bukankah ini berbicara bagaimana pemeliharaan Tuhan bisa pakai orang-orang yang mungkin kikir, orang-orang yang mungkin mementingkan diri sendiri, Tuhan bisa memberkati. Setiap pagi dan petang dikatakan Tuhan memelihara Elia makan hamburger, roti dilapis daging. Cara yang ketiga kita melihat bagaimana Tuhan juga memelihara hidup Elia melalui seorang janda miskin. Janda miskin tidak salah. Ya, Tuhan seringkali memakai cara-cara yang kontradiktif, yang tidak seperti yang kita bayangkan. Elia bukan dipelihara oleh janda kaya raya, janda miskin. Tetapi disinilah kita belajar. Ketaatan janda miskin ini memberikan roti dan air kepada Elia. Membuat janda ini juga akhirnya melihat berkat Tuhan. Sahabat firman, marilah kita mau memberikan hidup kita untuk taat kepada firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk bisa menaati dan hidup melihat berkat pertolongan Tuhan. Amin. God bless you.